Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita dalam kesempatan ini memanfaatkan yang sebaik-baiknya ya, dengan melakukan berbagai aktivitas, juga menyempatkan diri untuk mendengarkan kajian. Mudah-mudahan kajian yang kita lakukan menjadi ilmu yuntafa'u bihi, menjadi ilmu yang bermanfaat supaya kita lebih takut lagi kepada Allah ya. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut dengan Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, ilmu yang bermanfaat yang senantiasa kita cari ya di setiap harinya. Rasulullah juga di setiap pagi senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan ya yang memahami makna bacaan sholat supaya tidak terputus, untuk lebih memperbaiki kualitas ibadah sholat kita ya. Karena kalau sholatnya bagus maka amal yang lain pun akan diperiksa, tetapi sebaliknya kalau sholatnya juga nggak benar ya, maka amal yang lain pun tidak akan dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kemarin sudah 2 pertemuan dibahas tentang memahami makna bacaan salat ya. Baru sampai iftitah ya, kemarin itu baru sampai iftitah. Nah, bahwa intinya di iftitah itu harus bervariasi ya. Jangan hanya satu saja. Nah, di sini kemarin ada yang sahih-sahih ya, Allahumma ba'id baini ya, kita memohon untuk dijauhkan dosa dari timur dan barat. Kemudian minta dicuci sama Allah ya dosa kita dengan air, dengan salju, dengan embun gitu ya. Kemudian bacaan kedua yang sahih juga ada subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka, tentang ada tasbih, tahmid ya, dan asma Allah itu membawa banyak berkah sekali ya, bahwa ketika disebutkan asma Allah itu banyak keberkahan, banyak kebaikan ya untuk kehidupan kita. Kemudian kemarin juga sudah dibahas tentang doa yang lainnya, yaitu nah di sini ya kemarin sudah dibahas, di antaranya banyak ya, dan thayyiban mubarakan fih apa pertamanya. Nah ini masih penjelasan kemarin ya tentang ketauhidan yang kita baca itu sudah. Nah ini juga ada bacaan ketiga, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Di antaranya bahwa ketika kita membaca iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila, bahwa di sini ketika dibacakan ayat iftitah itu, maka dibukalah pintu-pintu langit, sehingga Ibnu Umar senantiasa ya di antara 5 waktu sholat itu pasti salah satunya dibaca ya yang Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila, karena ketika dibacakan ini maka dibukalah pintu-pintu langit. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas bacaan yang lain, yaitu setelah nah ini juga ya diantaranya yang keempat doa iftitah, ini juga sahih ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, alhamdulillah segala puji bagi Allah, hamdan katsiran pujian yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan fihi dan diberkahi padanya. Ini juga
keutamaan doa ini juga bahwa sungguh aku sudah melihat 12 malaikat saling berebut ya untuk mengangkat kalimat tersebut ke langit, bahwa sangat luar biasa sekali ya, bacaannya pendek tetapi membuat para malaikat berbondong-bondong ya berebut mengangkat kalimat ini ke langit karena saking mulianya ya. Nah, sehingga para malaikat berebut untuk mencatat dan mengangkatnya ke langit untuk ditunjukkan sama Allah, walaupun terlihat pendeknya. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, kemudian sudah kita bahas kemarin, kemudian kelima yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk dhalamtu nafsi wa a'taraftu bi dzambi waghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'adaika wal khair kulluhu fi yadika wasyarr laisa ilaika wa ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga bacaan kelima ya, di antara iftitah yang kita variasikan supaya lebih khusyuk dalam sholat. Nah, dalam iftitah tersebut ya, aku hadapkan wajahku, aku tujukan ibadahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi secara lurus, dan aku bukan orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, kematianku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabb alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu, wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintah, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim. Allahumma ya Allah antal malik, engkau adalah penguasa, la ilaha illa antas, tidak ada sembahan kecuali engkau ya Allah. Anta rabbi, engkau itu Tuhanku, ana abduk, dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, yang aku sudah menzalimi diri sendiri, wa a'taraftu bizambi, dan aku mengakui dosa. Faghfir li, maka ampunilah aku, zunubi, dosaku jami'an semuanya. Innahu la yaghfiruz dzunub, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni illa anta, kecuali engkau. Wahdini, dan tunjukilah li ahsanil akhlaq, kepada kebaikan akhlak, la yahdi li ahsaniha, tidak bisa menunjukkan pada kebaikan illa anta, kecuali engkau. Wasrif anni, dan palingkanlah dariku, sayyi'aha, keburukannya, la yasrifu anni, tidak bisa memalingkan dariku, sayyi'aha, keburukannya, illa anta. Labbaik, aku tetap dalam ketaatan kepadamu, wa sa'daik, dan memperjuangkan tercapai perintahmu, wal khair kulluhu fi yadaik, dan kebaikan seluruhnya ada di kedua tanganmu. Wasyar laisa ilaik, dan keburukan tidaklah dinisbatkan kepadamu. Ana bika, aku berlindung kepadamu, wa ilaika, dan memohon taufik kepadamu. Tabarokta, engkaulah sumber dari penentu keberkahan, wa ta'alaika, engkau maha tinggi. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, wa tubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Nah, jadi subhanallah sekali ya, itu yang panjang tentang penetapan ketauhidan, mengakui Tuhan kita ya, anna rabbi anta rabbi wa ana abduk ya, mengakui sebagai hamba gitu ya. Nah, ini bagaimana kemarin sudah dibahas, ini juga yang kelima ya, silahkan untuk divariasikan. Nah, selanjutnya langsung saja ya, tidak dibahas lagi, masih ada sebetulnya ya, tetapi kita langsung saja terhadap setelah iftitah itu ta'ud ya, ta'ud yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang paling panjang ya iftitah yang ini. Nah, penjelasannya sangat panjang sekali, yaitu di dalamnya sangat luar biasa ya, kalau kita renungi setiap huruf, setiap kalimat ya, sangat mengandung banyak sekali kata-kata yang begitu istimewa ya. Nah, ini menyandingkan kalau yang baik kepada Allah, yang buruk tidak boleh ya disandingkan kepada Allah. Bahwa wasyar itu, keburukan itu tidak disandarkan ke Allah, misalnya tidak boleh misalnya wahai pencipta monyet, wahai pencipta babi, wahai Tuhannya kejahatan, atau yang tidak boleh ya. Kalau al khair kulluhu lillah, seluruhnya dari Allah. Kalau syar itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Ini adalah salah satu adab ya, etika kita. Nah, sudah ya, ada diantaranya 5 doa iftitah yang sahih. Nah,
Di antaranya setelah iftitah kita ke ta'awuz ya, ta'awuz, kemudian Al-Fatihah dan ayat dalam Al-Quran. Nah, dalam membaca ta'awuz minta pertolongan dari godaan setan ya. Jadi setelah membaca doa iftitah disunahkan ta'awuz karena kita akan baca Al-Fatihah yang merupakan bagian dari Al-Quran. Dalam perintahnya di surah An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu hendak membaca Quran fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonirrajim, dari setan yang terkutuk. Nah, bacaan ta'awuz yang dicontohkan itu diantaranya ya, kalau dalam buku ini ada 3, kita yang paling masyhur sering pasti bacanya yang ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dijelaskan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya bahwa ucapan ini adalah ucapan yang disepakati ya. Kalau yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim tanpa tambahan yang lain, ini disepakati jumhur ulama karena sesuai dengan yang disebutkan di Quran ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Sama Ibnu Jurayj, kemudian dalam kitab Al-Muhalla ya, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah serta Ibnu Munzir ya, yang masyhur, mereka jumhur ulama menyepakati kalimahnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ada juga di sini ya, bisa misalnya a'udzubillahis samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ya. Aku berlindung pada Allah as-sami yang maha mendengar, al-alim yang mengetahui, minasyaiton dari setan, ar-rajim yang terkutuk, min hamzihi dari bisikan waswasnya, wa nafthihi dari tiupannya dan dari ludahnya. Kemudian ada juga yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Jadi kita boleh berta'awuz dengan salah satu dari ketiga bacaan itu, tetapi yang jumhur ulama menyepakati a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau kita lihat ya, ketika kita membaca ta'awuz itu dalam sholat, a'udzubillah, bahwa aku berlindung kepada Allah as-sami', Allah yang maha mendengar, al-alim, Allah yang maha tahu, minasyaitonirrajim dari setan yang terkutuk. Berlindung dari apa gitu ya, kita membayangkan berlindung dari min hamzihi, dari bisikan ya, waswasnya, atau dari kegilaannya ya, maksudnya kesurupan misalnya. Dengan hamas itu kita jadi waswas, nauzubillahnya misalnya ini teh rakaat keberapa misalnya, ini teh udah ke rakaat ketiga atau keempat, kadang waswas ya, kita berlindung dari kesurupan ya, hamzihi, atau dari waswas, wa nafthihi dan dari tiupan, wa nafsihi dan dari ludah setan. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Berlindung dari apa? Berlindung dari bisikan ya, min hamzihi, dari tiupannya, kadang ditiup-tiup ya, merasa kentut atau merasa gimana gitu ya, dan dari ludahnya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nafkhihi, tiupan di sini adalah perasaan takabur yang akan dihembuskan ya oleh setan pada seseorang. Nah, jadi merasa orang lain kecil, dirinya besar gitu ya. Sedangkan dengan ludahnya yaitu syair, yaitu setan membisikkan syair-syair yang berupa cacian atau kemusyrikan. Jadi dalam ta'awuz ini kita berlindung dari 3 hal ya yang ditimbulkan setan. Kenapa kita harus baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Dari hamas, dari dorongan atau tusukan, bahwa hamas itu was-was ya, yang senantiasa menimbulkan setan. Misalnya tadi ragu ya, dalam berbuat kebaikan ragu, banyak keraguan gitu ya, mengakibatkan lupa dalam sholat. Misalnya ragu tadi ini teh 2 rakaat atau 3 rakaat, bisa juga ragu terhadap janji Allah dan Rasul. Jadi hamas ini juga diartikan sebagian ulama seperti kegilaan yang ditimbulkan setan ya. Misalnya orang-orang yang kerasukan jin ya, kita berlindung min hamzihi. Pada saat itu seorang tidak bisa berada di luar kesadaran dan tidak berakal. Wa nafthihi, kita juga berlindung kepada Allah ya dari setan, dari tiupan tadi ya, kesombongan. Tiupan itu menganggap diri tinggi ya, dan menganggap orang lain rendah. Kita juga berlindung dari napas, ludah dari setan itu oleh sebagian ulama diartikan syair-syair, bisa berupa syair yang bisa menimbulkan permusuhan, kemudian yang mengandung kemusyrikan, dan segala bentuk syair tercela yang melalaikan dari berzikir. Jadi setiap
penyair atau pujangga yang tidak beriman dan beramal solih pasti akan banyak terpengaruh oleh setan ya. Jadi misalnya dalam surah Asy-Syu'ara sebagian ulama mengartikan nafas ini sihir. Nafasat kan dalam surah Al-Falaq ya, ada juga yang berpendapat min nafsihi itu adalah berlindung dari sihir kepada Allah ya, berlindung dari sihir, karena an-nafasat juga ada di surah Al-Falaq ayat keempat. Kemudian setelah selesai kita ya dalam sholat tadi takbirnya harus betul-betul ya dalam membacanya. Kemudian ada setelah takbir iftitah dengan bervariasi, tadi ada 5 yang dicontohkan ya yang sahih. Selanjutnya kemudian kita baca ta'awuz kepada Allah ya, semakin mudah-mudahan kita semakin meresapi ya ta'awuz yang kita baca, bahwa kita itu berlindung kepada Allah dari setan itu, dari apanya? Dari hamasnya, dari napasnya, wa nafkhihi ya, dari tiupannya, wa nafsihi gitu ya. Nah, dari bisikan-bisikannya, dari tiupan-tiupannya, kemudian dari yang menyebabkan kesurupan dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah ta'awuz kita baca Al-Fatihah ya, mudah-mudahan kita juga semakin memaknai ketika baca Al-Fatihah itu esensinya itu kita tuh lagi dialog sama Allah ya. Jadi pada saat membaca Al-Fatihah ini sebenarnya esensi dari dialog dengan Allah. Karena dalam hadis kudusinya bahwa setiap orang yang baca Al-Fatihah akan mendapatkan jawaban langsung dari Allah, sehingga terjadi dialog antara hamba dengan Allah. Ini hadisnya yang sudah sangat populer ya, bahwa qasamtus shalah, aku membagi salat baini antaraku wa baina abdi, dan antara hambaku nisfain, setengahnya, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al abdu, maka ketika hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka qala Allah menjawab, qala Allah ta'ala hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala, dan apabila kita berdoa malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, qala, kemudian Allah menjawab majadani abdi ya, hambaku telah mengagungkanku misalnya. Wa qala marotan, dan kadang-kadang dan juga fawwadha ilayya abdi, bahwa sudah menyerahkan urusannya kepadaku hambaku. Jadi ketika kita membaca Malik Yaumuddin, Allah itu bukan kadang ya, Allah itu menjawab majadani abdi, dan yang lainnya ini fawwadha ilayya abdi, bahwa hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Kemudian ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dan hambaku, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala, maka Allah menjawab hadza li abdi, ini adalah bagian hambaku, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ini bentuk. Jadi dalam sholat itu esensinya itu ketika baca Al-Fatihah ya, kita berdialog sama Allah dan Allah pun menjawab apa yang kita baca ya. Nah, di sini bahwa dijelaskan ya di sini bahwa tadi kalau membaca ini jawaban dari Allah seperti ini gitu ya. Nah, intinya mari kita maknai ya di Al-Fatihah yang merupakan esensi dialog dengan Allah. Kita maknai dari mulai alhamdulillah, nah bahwa Allah itu menjawab kepada kita ya hamidani abdi, nah dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan terburu-buru. Rasul juga bacanya ayatan, satu ayat ya. Nah, Rasulullah membacanya begitu dimaknai gitu ya, satu ayat. Kalau kita jangan, ada yang satu nafas misalnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa memaknai setiap kata ya, atau setiap lafaz, setiap huruf yang ada di surah Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah itu, nah di sini tentang bismillah ya. Para ulama berbeda pendapat apakah bismillah itu termasuk surah Al-Fatihah atau bukan gitu ya.
hal yang menjadi kesepakatan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan tentu saja bagian dari salah satu ayat di surah An-Naml ya, ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis, maka di dalamnya ada bismillah. Dalam surah An-Naml, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu min Sulaiman, dan sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman, wa innahu bi bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya terdapat tulisan bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah dipastikan bahwa basmalah itu adalah bagian dari An-Naml ayat 30. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa basmalah itu hanya permulaan di tiap surah ya, sebagai pemisah, kecuali surah At-Taubah yang tidak ada bismillahnya dulu. Dalil yang menunjukkan bahwa bismillah itu adalah pemisah antara surah di antara ini. Ani bin Abbas, hadis diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah SAW kana la ya'rifu, bahwa beliau itu tidak mengetahui faslah surah, pemisah surah, hatta yunzala alaihi bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasul tidak tahu pemisah antar surah itu ya di Al-Quran sampai Allah turunkan atas beliau bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hadis qudsi tersebut di atas juga dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa bismillah itu bukan termasuk dari Al-Fatihah. Nampak dari hadis qudsi tadi kan langsung ya dari alhamdulillahirabbil alamin, tidak dimulai dari basmalah. Namun walaupun seandainya kita mengikuti pendapat ulama yang menyatakan bahwa bismillah bukan termasuk Al-Fatihah dalam sholat sebelum membacanya, tetapi kita baca basmalah karena Rasulullah juga sama membaca bismillah di dalam sholat gitu ya. Di antaranya kesaksian dari Abi Hurairah bahwa sholat itu, kata Abu Hurairah ya, aku sholat waro'a Abi Hurairah, ini mah bukan hadis dari Nu'aim ya. Nu'aim membicarakan bahwa sholat itu aku sholat waro'a Abi Hurairah, di belakang Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meradinya, faqara'a bismillahirrahmanirrahim, maka Abu Hurairah mengawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, tsumma qara'a bi umil Quran, kemudian membaca Al-Fatihah ya umul Quran, hatta balagha waladhdallin, sampai pada ucapan waladhdallin, faqala amin, maka dijawab amin, wa qalan nas amin, dan orang-orang menjawab amin, wa yaqulu kullama sajadallahu akbar, wa idza qama minal julus qala Allahu akbar, wa yaqulu idza sallama wallazi nafsi biyadihi inni la asbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nu'aim, aku itu sholat di belakang Abu Hurairah ya. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, Abu Hurairah kemudian baca umul Quran sampai pada bacaan waladhdallin, kemudian mengucapkan amin ya makmum, dan juga mengucapkan amin kepada setiap kemudian setiap akan sujud membaca Allahu Akbar ya, tentu saja ketika akan sujud dipenggalnya dengan Allahu Akbar, ketika bangkit dari sujud membaca Allahu Akbar juga, dan ketika selesai salam, demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya aku paling menyerupai salatnya dengan Rasulullah. Jadi Abu Hurairah itu yang paling menyerupai salatnya dengan Rasulullah dibandingkan kalian. Nah, ini ya, kita sudah membahas untuk Al-Fatihah ya di tafsir Ibnu Katsir juga ya, bahwa bismillah dengan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Nah, di sini bahwa diawali dari alhamdulillah itu bahwa segala puji hanya milik Allah dan hanya pantas dikembalikan kepada Allah, bahwa Allah yang memiliki kesempurnaan. Allah terpuji ya terhadap seluruh sifat, seluruh perbuatannya. Nah, bahwa Rasulullah senantiasa memuji Allah ya, baik dalam keadaan gembira, dalam keadaan susah gitu ya. Disampaikan dalam hadisnya bahwa an Aisyah ummul mukminin, hadis dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, karena Nabi SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, idza atahul amro, apabila ditimpa ya kepadanya suatu urusan, yasuruhu, yang menyenangkannya, qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, ini jangan sampai kita tertukar ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menggembirakan, bacaannya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza atahul amru yakrahu, ketika ada datang urusan yang membuat kita benci, membuat kita sedih gitu ya, qala alhamdulillah ala kulli hal.
Nah, jadi kalau kita mendapati sesuatu yang menyenangkan mah bacaannya alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi binikmatihi, dengan kenikmatan darinya tatimmus shalihat, maka kebaikan menjadi sempurna. Nah, kalau beliau ditimpa dengan sesuatu yang tidak senang, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji Allah dalam segenap keadaan. Ini ya. Kemudian Allah dipuji dalam seluruh tahapan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa huwallah la ilaha illahu lahul mulku fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Nah, ini ya, bahwa di Al-Fatihah ya, Ar-Rahmanir-Rahim, alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah sudah tentang pujian ya. Kemudian Allah itu Rabbil Alamin. Allah itu pencipta. Rabb Alamin itu Allah itu pencipta, penguasa, pengatur seluruh alam semesta. Segala sesuatu yang ada di bumi, di langit, di antara keduanya, di masa dulu, saat ini, untuk keseluruhan waktu. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam ayat yang lain ketika menceritakan percakapan antara Fir'aun dan Nabi Musa. Qala Fir'aun wa ma Rabbul Alamin. Berkata Fir'aun, apa Rabbul Alamin itu? Qala Rabbus samawati wal ar. Maka Nabi Musa menjawab, Rabbus samawat, Tuhan seluruh langit, wal ar, dan bumi, wa ma bainahuma in kuntum muqinin, ya, bahwa jika kalian memang meyakininya. Kemudian bacaan Ar-Rahmanir Rahim, kata Rahman Rahim dalam bahasa Indonesia sering diartikan ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terjemahan ini tidak salah karena memang dalam bahasa Arab keduanya memiliki dzur-rahmah, yang memiliki sifat rahmat. Jadi sifat rahmat itu bisa diartikan kasih sayang, sehingga Maha Pengasih sinonim dengan Maha Penyayang. Namun sebenarnya dalam dua kata ini ada makna khusus ya yang mendalam dari masing-masing karakteristiknya. Nah, ini dimulai dari menurut Imam Utsaimin menjelaskan bahwa Ar-Rahman itu artinya memiliki rahmat yang luas. Jadi rahmat di sini luas ya, untuk orang kafir semuanya juga diwadahi ya, dikasih Rahman sama Allah, dikasih rahmat. Kemudian kalau Ar-Rahim, yang mampu menjadikan rahmat kasih sayangnya sampai menjangkau hambanya. Jadi sebagian ulama menyatakan Ar-Rahman itu Allah memiliki rahmat berlaku umum ya untuk seluruh makhluk tanpa kecuali itu ya. Kalau Ar-Rahim artinya Allah memiliki rahmat yang khusus hanya diberikan untuk orang yang beriman. Nah, namun pendapat ini dibantahkan ya di surah Al-Hajj ayat 65, bahwa innallaha binnas laraufur rahim. Dalam ayat ini Allah menyebutkan namanya dalam bentuk rahim untuk menyebutkan kasih sayang kepada seluruh manusia, sedang secara umum ya, bukan hanya untuk beriman saja. Sehingga penafsiran yang lebih tepat untuk dua nama Allah itu adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin tadi, bahwa Allah punya sifat rahmat yang luas, meliputi ini ya, rahmati wasi'at kullasyai, bahwa Allah yang paling bersifat rahmat, kasih sayang, diantaranya segala sesuatu yang memiliki kasih sayang atau rahmat. Jika seluruh kasih sayang makhluk dikumpulkan, sedikit pun tidak bisa mendekati besarnya kasih sayang Allah ya. Bahwa Allah itu adalah khairun hafidho, Allah itu sebaik-baik penjaga. Bahwa arhamur rahimin, yang paling penyayang di antara yang penyayang. Jadi kasih sayang Allah begitu besar untuk hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya yang sangat dicintainya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim ya, ketika datang salah seorang perempuan kemudian mencari-cari anaknya di hadapan Rasul dan para sahabat. Setelah terus berupaya mencari, akhirnya ia berhasil menemukan anaknya. Didekaplah anak itu dengan begitu erat dan penuh kasih sayang, seakan-akan tidak akan dilepaskan lagi ya selama-lamanya. Ketika menyaksikan itu, Rasulullah bersabda, aturawna hadhihi tarihah, apakah kalian menyangka wanita itu tega melemparkan waladaha, anaknya, finnar, ke dalam neraka? Qulna lahiya taqdiru ala alla tatrahuhu faqala Allahu arham bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Jadi apakah kalian bagaimana menurut kalian gitu ya, apakah perempuan itu akan tega melemparkan anaknya ke api? Para sahabat menjawab, enggak mungkin ya, tidak akan, jika dia punya kemampuan untuk jika dia memiliki kemampuan untuk tidak melemparkannya. Rasulullah bersabda, sungguh Allah jauh lebih sayang kepada hambanya dibandingkan kasih sayang wanita itu kepada anaknya. Jadi dengan kasih sayangnya Allah mengampuni orang yang berdosa,
orang yang memohon ampunan betul-betul dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, bahwa di sini ya seperti ini, bahwa Syekh Utsaimin menjelaskan, tidaklah Allah menutup ayat dengan kalimat ini kecuali orang yang bertaubat akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya di sini digambarkan ya, kalau seandainya seorang melakukan perbuatan dosa misalnya selama 50 hari kemudian bertobat dan berbuat baik 50 hari, sudah termasuk adil kalau seandainya Allah mengazabnya untuk yang 50 hari dan memberinya pahala untuk yang 50 hari. Tetapi Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk bersikap rahmat ya, maka seluruh dosa yang dilakukan selama 50 hari bisa dihilangkan hanya sesaat dengan taubat gitu ya. Bahwa faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat, maka mereka orang-orang yang Allah ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi seluruh keburukan sebelumnya ya menjadi kebaikan-kebaikan, karena setiap kebaikan adalah taubat dan setiap taubat akan mendapatkan pahala. Jadi karena kita sangat butuh dengan rahmat Allah, butuh dengan rahmatnya yang melampaui segala sesuatu, kita tidak bisa mengandalkan amalan kita semata ya tanpa rahmat Allah untuk mencapai surganya Allah ini ya. Bahwa fa innahu la yadkhulul jannah ahadan amalahu qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadani Allah minhu birahmah wa'lamu anna ahabbal amal ilallah adwamuhu wa in qalla. Jadi sesungguhnya tidak ada amalan seorang pun yang bisa menyebabkan dia masuk surga gitu ya. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Rasulullah juga menjawab, tidak, saya juga masuk surga itu ya bukan karena amalan gitu ya, kecuali Allah sudah melimpahkan rahmatnya padaku. Ketahuilah bahasanya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling istiqomah walaupun sedikit. Nah jadi seperti itu ya, kita tidak bisa mengandalkan amalan kita semata untuk masuk surga, tapi betul-betul kita itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya diantaranya. Kemudian di sini dalam hal ini ada pembahasan, yaitu bahwa taufik atau petunjuk dari Allah itu supaya seseorang mengamalkan sesuatu adalah rahmat Allah. Kalau tidak karena rahmat Allah ya, maka tidak akan tercapai iman gitu. Kalau tidak ada rahmat Allah, tidak mungkin kita taat ya, tidak mungkin kita bisa selamat. Bahwasanya seorang hamba yang beramal untuk tuannya adalah merupakan hak dari tuannya. Kalau seandainya Tuhan tersebut memberikan pahala, maka itu adalah fadilah. Terdapat dalam beberapa hadis bahwa masuknya seorang ke dalam surga adalah karena rahmat Allah. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah gitu ya. Sedangkan perbedaannya derajatnya sesuai kadar amal. Kalau masuknya karena rahmat Allah, tetapi udah di surga itu kan macam-macam ya. Ada 8 pintu, ada derajatnya, ada yang di emperannya, ada di tengah surga, ada di surga tertinggi. Nah itu mah tergantung kadar amalnya. Jadi amalan ketaatan yang dilakukan seorang hamba terjadi pada masa singkat ya di dunia, sedangkan balasannya surga itu kekal. Maka balasan yang kekal untuk sesuatu yang fana adalah merupakan suatu fadilah, bukan suatu balasan yang sebanding. Nah demikian besarnya rahmat Allah sehingga kita tidak boleh ya tahu asumi rahmatillah, tidak boleh terputus dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Namun jangan sampai ketika kita terjerumus kepada sikap lain ketika malam ini, jangan sampai kemudian kita menggampangkan ya, biarinlah berbuat dosa juga misalnya. Jadi nanti bisa bertobat ini gitu ya, bisa diampuni. Sikap semacam ini merasa aman, makar dari azab Allah juga sama dosa besar gitu ya. Bagaimana putus dari rahmat Allah juga dosa besar gitu ya. Merasa aman dari azab Allah juga itu dosa besar. Bahwa Ibnu Mas'ud, hadis diterima dari Ibnu Mas'ud, akbar al-kabair, termasuk dosa yang paling besar adalah al-isyrak billah. Yang pertama syirik, mensekutukan Allah. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari azab Allah. Kalem we gitu ya. Wal kunut min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Wal ya'su min rauhillah, nah sama, itu putus dari rahmat Allah. Jadi termasuk dosa besar ketika kita mensekutukan Allah, kemudian merasa aman dari azab Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Nah kemudian kita harus merenungi ya betapa indahnya susunan kalimat
yang Allah susun ya, supaya kita manusia tidak putus dan tidak putus asa ya dari rahmat Allah, dan tidak merasa aman juga dari azab Allah. Nah, banyak ya susunan Al-Quran yang seimbang. Jadi Allah mengingatkan misalnya, Ana al-Ghafurur Rahim, aku itu maha pengampun, aku maha penyayang. Tapi jangan lupa wa anna azabi huwal azabul alim, aku juga, kata Allah ya, azabku itu sangat pedih. Nah, jadi selalu seimbang bahwa Allah itu sari'ul iqab, di satu sisi Allah itu sangat cepat siksanya, tetapi di sisi lain Al-Ghafur Ar-Rahim, Allah juga maha penyayang, maha pengampun. Nah, jadi demikian ya Allah memuji orang-orang yang menyembah dengan memadukan. Jadi ketika sholat itu harus ditimbulkan rasa takut ya, khauf ya, takut dari azab Allah, dan roja, berharap mendapatkan rahmat pahala dari Allah. Makanya Nabi itu ketika sholat ya, ketika mendapati ayat rahmat, beliau meminta, ya Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon rahmat ini. Dan ketika membaca ayat azab, Rasulullah berlindung ya dari azab Allah. Jadi coba ditimbulkan rasa ketika sholat itu harus ada rasa khauf, rasa takut terhadap azab Allah, dan juga rasa roja, berharap mendapatkan rahmat dari Allah, pahala dari Allah, berharap ampunan dari Allah. Bahwa dalam surah Al-Anbiya kita diingatkan, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka dulu senantiasa bersegera dalam kebaikan, wa yad'unana raghaban, dan ketika menyembah itu ya, misalnya ketika sholat itu timbul rasa raghaban, berharap, warohban, dan rasa takut gitu ya, wa kanu lana khasyiin, sehingga khusyuk ya, tunduk di hadapan Allah ketika sholat itu. Kemudian dari kalimat, dari lafaz Malik Yaumiddin, Malik yang berarti memiliki, Yaumiddin hari pembalasan. Dalam ayat ini ada dua bacaan yang dibolehkan ya, dua-duanya sama-sama sahih, boleh dibaca Maliki ya panjang, boleh dibaca Maliki. Ini itu sama ya menurut Ibnu Katsir, bahwa kalau Malik kalau kita baca panjang, yang menguasai, yang merajai, kalau sedangkan din artinya pembalasan. Bahwa dalam surah An-Nur ya, yauma idzin, pada hari itu, yuwaffihim, Allah menyempurnakan, yuwaffihimullah dinahum al-haq. Nah, jadi ketika kita membaca ayat ini, bahwa kita yakini Allah yang menguasai, Allah yang memiliki hari pembalasan. Pada hari itu tidak ada lagi yang punya kekuasaan kecuali Allah. Sehingga Allah ya, dengan ini yang sangat populer ya, isinya dalam yakbidullah, pada hari kiamat Allah menggenggam al-ardo, bumi, wayatwis sama, dan melipat langit, biyaminih, dengan tangan kanan Allah ya, summa yakul, kemudian Allah berseru nanti ketika di hari kiamat itu, anal malik, bahwa akulah raja, aina mulukul ar, mana raja-raja yang dulu di bumi ya, ainal jabbarun, mana orang-orang yang sombong, ainal mutakabirun, di mana orang-orang yang takabur ya. Jadi nanti di hari kiamat Allah akan bertanya seperti itu, bahwa al-mulku ya, dalam surah Al-Furqan, al-mulku, kekuasaan itu, yauma idzin, pada hari itu, al-haq lirrahman, hanyalah milik Allah yang Mar-Rahman, wa kana yauman alal kafirina asira. Nah, seperti itu. Nah, jadi bahwa seperti itu ya. Nah, mungkin karena sudah jam 6:09 ya, kita akan lanjutkan bagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Iyyaka harus dibaca dengan tasydid ya, hanya kepadamu. Jika tidak ada tasydid pada huruf ya, maka akibatnya akan fatal, karena sangat berat kalau iyyaka ya. Kalau iyyaka pakai tasydid, kalau kita membaca tanpa tasydid, iyyaka tidak tasydid ya, iyyaka kepada mataharimu, maka diartikannya kepada mataharimu ya. Kalau kita baca iyyaka na'budu adalah kepada mataharimu kami menyembah. Jadi jangan lupa tasydidnya yang jelas ya, iyyaka, jangan iyyaka na'budu. Nah, itu mah kepada mataharimu kami menyembah. Ini adalah ucapan kemusyrikan ya, karena kita mengucapkan menyembah matahari, sehingga harus diperhatikan dengan benar ya pada bacaan ini. Jadi kalau dibaca iyyaka hanya kepadamu, kalau iyyaka kepada mataharimu kami menyembah. Nah, dalam ayat juga terkandung bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah, sehingga hanya kepada Allah lah seluruh peribadahan kita persembahkan ya.
bahwa inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Nah, ini ya, seorang muslim hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah, tidak dibagi dengan yang lain. Berbeda dengan orang musyrik yang selain mereka menyembah Allah, menyembah berhala juga. Mereka berdoa kepada Allah tetapi menjadikan wasilah, ya, berhala-berhala itu jadikan wasilah supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan supaya berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah, ya, bahwa waladzina takhadu min duni auliya wa man abudum illa liyuqarribuna Allah ilallahi zulfa. Dan orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, ya, mereka mengatakan kami tidaklah menyembah kepada mereka kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya, dengan wasilah itu. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa berdoa itu langsung kepada Allah, ya. Allah memerintahkan hambanya untuk memohon berdoa secara langsung, ya, tanpa ada perantara. Wa anal masjid falatan Allah ahada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi jika hambaku bertanya tentang aku, bahwa sampaikan, ya, ini qarib, sesungguhnya aku itu dekat, bahwa akan aku kabulkan doa yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, jadi seperti ini, ya, bahwa harus langsung. Allah selalu memerintahkan kepada nabinya, katakanlah, namun khusus untuk pertanyaan tentang Allah dan bagaimana berdoa kepada Allah, Nabi tidak diperintahkan dengan katakanlah. Yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, kul hiya mawaqitu linnas. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, dan lain-lainnya mari kita bahas, dilanjutkan, ya, di selanjutnya. Kita baru sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jangan lupa baca iyyakanya harus pakai tasydid, ya. Iyyaka, kalau tidak pakai tasydid kita sudah musyrik, ya, bahwa hanya kepada mataharimu kami beribadah dan meminta pertolongan. Nah, di sini pokoknya besok, ya, mestinya kita lanjutkan bagaimana ketika kita membaca na'budu sudah nasta'in seperti apa. Nah, hanya itu saja supaya sholat kita lebih berkualitas lagi. Mari kita timbulkan dalam hati, ya, ketika sholat itu rasa khauf, rasa takut terhadap azab Allah, dan juga roja, berharap terhadap ampunan Allah, roja berharap terhadap rahmat Allah. Jadi ketika sholat itu harus timbul rasa, ya, baik itu rasa khauf, rasa takut, merasa berharap juga, dan hubun, ya, ditimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sholat kita itu hanya gerakan-gerakan yang tanpa makna, ya, tanpa mentadaburi setiap huruf, setiap ayat yang kita baca. Mudah-mudahan setelah kita mempelajarinya, ya, bagaimana makna takbir, bagaimana makna iftitah, ya, dari 1 sampai 5 sudah dibahas. Ketika kita membaca ta'uz, apa yang harus dihadirkan, ya, berlindung dari apa saja. Kemudian ketika esensi kita dialog dengan Allah itu ada di surah Al-Fatihah. Ketika kita baca Al-Fatihah itu Allah menjawab, ya, seluruh yang kita ucapkan, gitu, ya. Kemudian kita memaknai setiap Al-Fatihah yang kita baca maksudnya apa, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa? Ar-Rahman itu tadi, ya, misalnya untuk seluruhnya, ya. Kalau Ar-Rahim khusus untuk orang beriman, walaupun di sana ada perdebatan, gitu, ya. Malik Yaumiddin itu maknanya apa? Nah, mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bun, yang menutupnya. Iya, Bunda, ininya enggak ada, ya? Iya. Oh iya, ada. Alhamdulillah. Katsiron kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkannya, dan semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa tetap istiqomah menjalankan syariat Islam dengan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah